Halo, assalamualaikum cat lover Jogja, cat lover Indonesia. Iya, ketemu lagi kita hari ini di channel Garden Animal Pet Shop Jogja. Kami ada di pusat kota Jogja ya, ada dua tempat di Jogja Katamso sama di Panjaitan. Buat cat lover Jogja yang pengen belanja, bisa delivery gratis, bisa via Grab, Tokped, Shopee, kita ada. Silakan klik sosmednya. Kita juga ada jasa grooming, mancakin, vaksin, steril, penitipan. Kita juga banyak kitten gitu. Biasa main pun Scottish Bengal gitu. Jangan lupa subscribe-nya ya, sama klik linknya, loncengnya, biar nanti tips berikutnya bisa dapat terus infonya. Jadi kali ini saya akan memberikan tips tentang memilih makanan yang tepat buat kucingnya. Jadi yang pertama harus diperhatikan itu makanan kucing sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita baru adopsi, tanyakan ke pemilik sebelumnya dia makan merek apa biasanya. Itu diteruskan aja dulu 2-3 hari. Nanti kalau misalnya kita mau mengganti ke makanan yang lebih baik, atau mau diganti merek lain gitu, usahakan tetap pakai yang lama dulu. Nanti 2-3 hari setelah itu mulai di mix sama makanan yang mau kita pakai berikutnya. Setelah mixnya habis sekitar 400 gram gitu di mix gitu. Nanti kalau mixnya habis 200 ya, 200 merek lama, 200 merek baru. Setelah itu habis baru pindah total merek yang baru. Tujuannya biar si kucing tidak diare, tidak melembek kotorannya, terus pencernaan si kucing tidak terganggu, terus habit makannya juga tidak terganggu. Karena kalau diganti total biasanya si kucing jadi ogah-ogahan makan karena aroma yang terdeteksi ke otak si kucing itu berbeda. Dia biasanya mengandalkan penciuman ya kalau kucingnya. Kalau dia mencium itu aromanya berbeda dari yang dia makan biasanya, dia jadi akan males makan. Jadi usahakan pakai makan yang lama dulu biar stresnya hilang di tempat yang baru. Habis itu mulai di mix. Setelah mixernya habis baru dikasih ke makanan yang merek baru. Untuk memilih makanan itu pastikan yang dilihat dulu usia si kucing, kitten, baby, atau adult. Jadi baby itu sampai 3 bulan ke bawah itu makanannya biasanya protein 36, baby and mom itu kayak RC itu ada baby and mom, Valley by baby and mom. Tapi jarang sekali ya merek-merek lain yang mengeluarkan varian baby and mom. Terus nanti usia kitten itu 3 bulan sampai 8 bulan. Nanti kitten itu mulai ke protein 34 atau 32. Nanti tujuannya biar kenapa dia ada tingkatan level proteinnya itu sesuai dengan kebutuhan gizi si kucing itu sendiri gitu. Nanti setelah 6-8 bulan ke atas dia mulai pindah ke adult itu biasanya proteinnya 30-an. Jadi nanti kita lihat di kemasannya itu biasanya ada tertera ini untuk baby atau untuk kitten atau untuk adult. Nanti disesuaikan biar pertumbuhan dia tidak bermasalah. Tapi kalau nanti yang kita miliki itu indukan betina yang mau mating, mau dikawinkan, itu nggak apa-apa dikasih makanan kitten, karena betina yang kawin, hamil, menyusui butuh protein yang gede. Jadi dia tetap harus pakai makanan kitten. Bahkan biasanya dikasih vitamin, tambahan vitamin atau raw food, makanan basah, saset, kaleng, atau daging ayam, daging sapi ya. Itu tujuannya biar kualitas gizinya bagus, suplai ASI ke baby-babynya bagus. Nah, untuk jenis-jenis tertentu juga bisa diperhatikan. Jadi kayak RC gitu kan, dia mengeluarkan varian Maine Coon, khusus untuk Maine Coon, Bengal, British, itu bisa jadi referensi. Tapi jarang sekali yang
sebagian besar yang sudah saya jalani, konsumen saya itu cuma di level harga, adal atau kitten, kandungan protein, dan yang terpenting si kucingnya sendiri suka atau tidak. Nah itu yang diperhatikan itu. Kenapa kita harus mengetahui tentang ini? Karena jika diberikan dengan tidak sesuai, misalnya kucing dewasa makan makanan kitten, kecuali yang indukan betina tadi ya, itu dia akan obesitas, kegemukan, atau dia jadi malas gerak karena terjadi penumpukan lemak protein yang cukup banyak di tubuhnya. Kecuali kita setiap hari ajak dia exercise atau dia dilepas dari pagi sampai malam, dia selalu di luar, itu tidak masalah. Kandungan protein berlebih itu akan tersalurkan ke gerakan dia. Terus ada juga tipe-tipikal makanan yang khusus ya, fat. Jadi misalnya si kucing problem dengan bulunya, nah kita bisa kasihkan yang kayak yang keluaran RC kayak gini ya, ini hair and skin. Hair and skin ini ada beberapa, kaleng ada, saset ada, kaleng belum ada ya, saset 400 gram, 2 kilo, 1 kilo 500 gitu ya. Itu tujuannya untuk memperbaiki skinnya, kulit si kucing, terus bulunya jadi makin lebat. Nah, terus ada lagi yang nanti kalau untuk gastrointestinal itu diare ya, problem pencernaan. Ini juga ada beberapa varian. Ini sudah ada yang kaleng 200 gram kalau nggak salah ya, saset kaleng kecil 200 gram, 400 gram, 1,5 kilo, 2 kilo. Terus ada lagi yang makanan yang skin and coat. Nah, skin and coat itu dari RC juga, itu di atasnya hair and skin ya. Dia skin and coat itu lebih ekstrim lagi, lebih tebal lagi bulunya, lebih cepat, hasilnya lebih memuaskan. Terus ada lagi digestif, ada lagi urinary ya. Urinary ini untuk kucing-kucing yang tidak bisa pipis, itu juga ada saset, ada kaleng, ada 400 gram, 1,5 kilo. Nah itu kita harus tahu fungsinya. Jadi jangan memberikan makanan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan sampai kucing yang tidak mengalami problem pipis tapi kita kasih urinary, itu bikin jebol dompetnya. Mahal banget karena makanan fat ini sangat mahal. Jadi harus sesuai kebutuhan. Kalau mau jadi lebih bagus nggak apa-apa. Jadi dia tidak butuh, tapi si pemilik pengen kucingnya jadi lebih riwuk lagi, lebih tebal bulunya, oke, nggak apa-apa dikasih. Tapi kalau untuk gastro, digestif, instinktif, itu harus sesuai kebutuhan ya. Harus, kalau misalnya dia diare baru dikasihkan. Kalau dia ada gangguan pencernaan, digestif baru dikasihkan gitu ya. Apalagi ya kira-kira makanan itu sebenarnya usahakan seminimal mungkin yang kaleng atau saset ya guys, karena dua tipe makanan ini, kaleng dan saset ini cukup banyak pengawetnya. Jadi jangan sering-sering, boleh tapi jangan sering-sering. Nah, ada lagi yang namanya makanan treat, dia tergolong vitamin atau snack sampingan ya, kayak ini ya. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar, creamy, bio creamy, ini ada Sopokala, ada Junior, banyak jenisnya. Ini cuma sifatnya treat, jadi reward punishment. Kalau misalnya kita mau melatih kucing untuk bergerak atau atraktif kasih ini. Setelah dia melakukan perintah kita, kasih ini. Ini sangat enak. Jadi dia membekas ke kucing. Kalau tuannya memberikan ini, dia akan selalu ingat, oh berarti
saya kalau melakukan gerakan ini nurutin tuan saya, baru saya akan dikasih ini. Sebenarnya ada fungsi lain. Jadi kayak Meokrimi ini dia ada fungsi-fungsi khusus. Jadi bisa dibaca di kemasannya, dia bisa untuk tulang, ada yang bisa buat untuk bulunya, ada yang bisa untuk skinnya. Jadi nggak cuma rasa. Kalau Meo ya, yang setahu saya Meo itu nggak cuma rasanya dia tuna, crab, salmon, tapi sebenarnya di dalamnya kalau kita baca lebih teliti lagi itu ada fungsinya. Salmon misalnya untuk menyehatkan bulu, nah, itu ada fungsi fatnya juga di situ. Makanya Meokrimi itu lebih mahal daripada yang lain-lain karena dia ada manfaat fatnya di situ. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat tips dari saya. Semoga teman-teman nggak keberatan subscribe link saya. Berbagi ilmu barokah amal jariah. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.